Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Al-Haris. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana melakukan uji regresi data panel dengan variabel moderasi menggunakan aplikasi Efuse 12. Nah, sebelum kita melakukan uji regresi data panel di aplikasi Efuse, pertama-tama kita harus membuat datanya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat datanya, di mana di sini variabel independen yang pertama atau X1 saya menggunakan ROA, variabel independen kedua atau X2-nya kita menggunakan proper, lalu untuk variabel moderasinya saya menggunakan size, lalu ada variabel dependennya atau Y saya menggunakan CED. Nah, ini adalah interaksi antara variabel independen dan variabel moderasinya. Cara menghitungnya adalah dengan mengalihkan antara variabel independen dengan variabel moderasinya. Setelah teman-teman sudah membuat datanya, maka langsung saja kita akan melakukan uji regresi data panel di aplikasi Efuse 12. Kita klik aplikasi Efuse-nya, klik OK, lalu kita langsung ke bagian File, klik New, pilih Work File. Nah, karena kita menggunakan uji regresi data panel, maka kita menggunakan balance panel. Nah, inilah start date di mana inilah tahun pertama dari ujian penelitian yang nanti teman-teman akan gunakan. Nah, di sini tahun pertamanya adalah tahun 2019. Maka kita ketik 2019 dan tahun terakhirnya yaitu 2022. Yang berproseksinya adalah berapa jumlah objek penelitian yang ada di penelitian teman-teman. Dalam penelitian yang saya lakukan ini terdapat 38 objek penelitian atau perusahaan, maka kita tulis cross sectionnya 38. Klik OK. Nah, setelah itu kita ke bagian quick, kita pilih empty group. Nah, di sini adalah tempat di mana kita akan memasukkan data yang ada di Excel. Kita kembali ke Excel. Selanjutnya, saya akan mengkopikan data-datanya. Kita hanya mengcopy di bagian data yang berupa angka, karena aplikasi Efuse hanya bisa membaca data berupa angka, bukan huruf. Copy, kita kembali ke aplikasi Efuse. Kita pastikan tempat di sini, bagian pojok kiri atas, tidak boleh di tempat lain. Hanya di bagian pojok kiri kanan atas, pojok kiri atas, maaf. Kita paste. Nah, setelah itu kita ganti ini dengan variabel independen, variabel moderasi, dan juga variabel dependen serta interaksinya. Nah, di sini adalah tempat untuk variabel independen yang pertama. Kita ganti ROA, klik enter, klik yes. Lalu di sini kita ganti dengan variabel independen 2-nya atau X2-nya yaitu proper. Klik enter, yes. Lalu seri 3-nya kita ganti dengan variabel moderasi yaitu size. Enter, klik yes. Lalu di sini kita ganti dengan variabel dependennya yaitu CED. Klik yes. Dan di sini adalah interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasinya. Kita klik size X ROA, enter. Lalu yang satu lagi ketik size X proper, enter. Klik yes. Kita sembunyikan terlebih dahulu tabelnya. Lalu variabel independen, variabel moderasi, variabel dependen serta interaksinya kita klik kanan,
klik kanan lagi, kita pilih open, kita pilih ask a question. Nah, sini kita ganti dengan menuliskan rumusnya, yaitu yang pertama kita menuliskan variabel dependennya, yaitu CID. CID spasi C spasi variabel independen yang pertama yaitu row, spasi variabel independen yang kedua yaitu proper, spasi yaitu variabel moderasi yaitu size, dan yang terakhir adalah interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasinya. FOA size x forward size x proper. Nah, lalu kita harus membuka Word terlebih dahulu, karena di sini kita akan mengkopikan atau mempastekan hasil dari nanti uji register data panelnya. Nah, dalam register data panel, di sini kita akan melakukan uji pemilihan model terlebih dahulu. Dalam analisis model register data panel, terdapat 3 pendekatan yang biasa digunakan untuk mengestimasi parameter, yaitu yang pertama adalah common effect, fixed effect, dan random effect. Lalu untuk melakukan pengujian pemilih model dilakukan 3 pengujian, yaitu yang pertama adalah uji Chow, uji Houseman, uji language multiplier untuk menentukan mana model yang terbaik. Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah yang digunakan adalah model common effect atau model fixed effect. Lalu untuk uji Houseman digunakan untuk menentukan apakah yang digunakan model fixed effect atau model random effect. Lalu yang terakhir adalah uji language multiplier yang digunakan untuk mengetahui apakah common effect atau model random effect yang baik digunakan. Dalam melakukan pengujian pemilihan model terdapat kriterianya. Jika kita melakukan uji Chow, jika hasilnya itu probabilitasnya itu lebih dari 0,05, maka common effect model yang akan dipilih. Jika sebaliknya probabilitas kurang dari 0,05, maka fixed effect model yang akan dipilih. Lalu saat kita melakukan uji Houseman, jika nilai probabilitasnya itu lebih dari 0,05, maka random effect model yang akan digunakan. Sedangkan sebaliknya, jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka fixed effect model yang akan digunakan. Lalu yang terakhir adalah uji language multiplier. Jika nilai probabilitasnya itu lebih dari 0,05, maka common effect model yang akan dipilih. Sedangkan jika probabilitasnya itu lebih kurang dari 0,5, maka random effect model yang akan dipilih. Lalu kita kembali ke Abuse. Kita ke bagian panel option. Prosesnya kita ganti dengan fix, karena kita akan melakukan uji Chow terlebih dahulu. Klik OK. Lalu kita ke bagian view. Kita pilih fix random effect testing. Kita pilih redundant fix effect. Kita pilih. Nah, ini adalah hasil dari uji Chow. Teman-teman bisa mempastekan ini lalu meletakkannya di Word. Karena saya sudah melakukan pengujian register datanya sebelumnya, maka saya bandingkan saja. Hasilnya sama, nilai T-hitungnya dan juga nilai probabilitasnya. Di sini nilai probabilitasnya adalah 0,00, nilainya itu kurang dari 0,05, maka yang dipilih dalam uji Chow adalah fixed effect model. Karena yang dipilih adalah fixed effect model, maka kita akan menunjukkannya ke uji Houseman. Kita kembali ke Abuse. Kita pilih estimate. Kita pilih panel option. Prosesnya kita ganti dengan random. Klik OK. Di bagian view, kita pilih lagi fix atau random effect testing, kita pilih Houseman test. Nah, ini adalah hasil dari uji Houseman-nya. Kita lihat di Word lagi, hasilnya sama. Nilai probabilitasnya adalah 0,9074. Nilainya itu lebih besar daripada 0,05. Maka model yang dipilih adalah random effect model. Karena yang dipilih adalah random effect model, maka kita lanjutkan ke uji language multiplier. Kita kembali ke Abuse. Kita ke estimate. Kita ke panel option. Prosesnya kita ganti dengan none. Klik OK. Ke view. Pilih lagi fix random effect testing. Kita pilih language multiplier. Nah, ini adalah hasil dari
uji Lagrange multiplier. Hasilnya sama. Nilai probabilitasnya itu adalah 0,00, nilainya lebih kecil daripada 0,05, maka random effect model yang akan kita gunakan dalam uji regresi data panel penelitian ini. Lalu setelah kita melakukan uji pemilihan model, kita akan mencoba uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini adalah model yang efektif, layak, dan konsisten dibuat melalui uji asumsi klasik. Jika terjadi pelanggaran asumsi klasik, hasil estimasi tidak akan berwarna biru. Ini adalah estimator yang paling baik, linear, dan tidak bias. Multikolonialitas dan heterogenesitas adalah dua uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi data panel. Namun dalam penelitian ini kita tidak melakukan uji asumsi klasik dikarenakan pada uji pemilihan model yang terpilih adalah random effect model. Jika nanti teman-teman melakukan uji regresi data panel yang terpilih adalah fixed effect atau common effect model, maka teman-teman harus melakukan uji asumsi klasik. Namun jika yang terpilih adalah random effect model, maka teman-teman tidak perlu melakukan uji asumsi klasik. Maka dari itu, kita akan lanjut langsung ke uji hipotesis. Jadi kita akan melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada cukup bukti dalam data sampel untuk mendukung atau menolak suatu pernyataan atau hipotesis tentang parameter populasi. Dalam penelitian regresi data panel dilakukan 3 metode uji hipotesis, diantaranya uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Kita kembali ke aplikasi Fuse, kita ke bagian estimate, option, prosesinya kita ganti dengan random karena pada uji pemilihan model yang dipilih adalah random effect. Maka kita pilih cross sectionnya adalah random. Klik OK. Ini adalah hasil dari uji hipotesisnya. Teman-teman bisa langsung paste hasil uji hipotesisnya. Di copy lalu dipastekan ke Word. Nah, ini adalah hasil dari uji hipotesisnya. Sama ya, tidak ada yang berbeda. Nah, uji yang pertama kita lakukan dalam uji hipotesis adalah uji T. Dari hasil uji T yang sudah saya lakukan, beberapa hasil atau kesimpulan yang dapat diambil diantaranya adalah 1. Variabel independen ROA memperoleh nilai koefisien 0,65711 dan nilai T hitungnya sebesar 1,652936, di mana nilainya itu lebih kecil daripada T tabel yaitu 1,975 dan nilai probabilitasnya adalah 0,1005. Nilainya lebih besar daripada 0,05. Kita lihat terlebih dahulu di hasil uji hipotesisnya. Sama ya teman-teman. Maka dari itu HA ditolak dan H0 diterima, yang artinya variabel ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel dependennya yaitu CED. Lalu yang kedua adalah variabel independen proper memperoleh nilai koefisien sebesar minus 0,694104. Nilainya T hitung sebesar minus 1,915463. Nilainya lebih kecil daripada T tabelnya yaitu 1,9759053. Dan nilai probabilitasnya 0,0574 lebih besar daripada 0,05. Kita lihat sama. Maka dari itu HA ditolak dan H0 diterima, yang artinya variabel proper berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel dependennya, yaitu CED. Lalu yang ketiga adalah variabel moderasi size, memperoleh nilai koefisien sebesar minus 0,027272. Nilai T hitung sebesar minus 0,622133. Nilainya lebih kecil daripada T tabelnya, yaitu 1,9759053. Dan nilai probabilitasnya 0,5348 lebih besar daripada 0,05. Kita lihat terlebih dahulu. Sama. Maka dari itu HA ditolak dan H0 diterima, yang artinya variabel moderasi size berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel dependennya yaitu CED. Lalu interaksi antara variabel independen ROA dan variabel moderasi size memperoleh nilai koefisien sebesar minus 0,001979
dan nilai terhitungnya sebesar minus 1,544543. Nilainya lebih kecil daripada tabelnya, yaitu 1,9759053, dan nilai probabilitasnya sebesar 0,12456. Nilainya lebih besar daripada 0,05. Kita lihat hasil uji hipotesisnya untuk interaksi size dengan ROA sama. Maka dari itu HA ditolak dan H0 diterima, yang artinya variabel interaksi ROA dan proper berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel dependennya, yaitu CED. Lalu yang terakhir adalah interaksi antara variabel independen proper dan variabel modulasi size. Memperoleh nilai koefisien sebesar 0,02299, nilai terhitungnya itu sebesar 1,9569072, nilainya lebih kecil daripada 1,9759053, dan nilai probabilitasnya sebesar 0,513, lebih besar daripada 0,05. Kita lihat lagi hasilnya sama. Maka dari itu HA ditolak dan H0 diterima. Maaf, di sini diganti H0 diterima, yang artinya variabel interaksi ROA dan proper berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel dependennya, yaitu CED. Setelah kita melakukan uji T, kita akan melakukan uji F. Uji F itu didapat dari, nah ini adalah hasil dari uji F dari sini. Nilai F hitung sebesar 3,841587, nilainya itu lebih besar daripada F tabelnya, yaitu 2,276169114, dan nilai probability-nya sebesar 0,002674. Nilainya lebih kecil daripada 0,05. Maka HA diterima dan H0 ditolak, yang artinya variabel independen ROA, variabel independen proper, dan variabel modulasi size. Interaksi variabel independen ROA dan variabel modulasi size serta interaksi variabel independen proper dan variabel modulasi size berpengaruh terhadap variabel dependennya, yaitu CED. Lalu yang terakhir adalah koefisien determinasi. Untuk hasil koefisien determinasi itu adalah ini, adjusted R square, nilai adjusted R square-nya. Di sini nilai adjusted R square-nya adalah 0,086. Nah ini memperoleh nilai adjusted R square sebesar 0,0860000, maka kombinasi antara variabel independen, variabel modulasi, variabel interaksi, dan variabel dependennya saat menggunakan metode ini dapat dijelaskan sebesar 8,6%, dan sisanya yaitu 91,4% itu didapat dari 100% dikurangi dengan 8,6%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Lalu, apakah variabel X1, X2, dan M memodulasi hubungan X1 dan X2 terhadap Y? Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ROA dan proper berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel CED, dengan variabel size sebagai variabel modulasi. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi rasio size sebagai variabel modulasi memperlemah hubungan rasio ROA dan proper dengan rasio CED. Adapun jenis modulasinya adalah homolog Gleiser modulasi, artinya berpotensi memodulasi hubungan antara variabel independen yaitu ROA dan proper pada variabel dependennya yaitu CED. Hal tersebut dikarenakan variabel modulasi yaitu size berpengaruh tidak signifikan terhadap rasio CED, dan variabel interaksi juga tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio CED. Dari uji T juga kita bisa melihat bahwa baik itu dari mulai variabel independen sampai variabel modulasi dan interaksinya itu berpengaruh tidak signifikan. Makanya di sini jenis modulasinya itu homolog Gleiser, yang artinya berpotensi memodulasi hubungan X1 dan X2 terhadap Y. Baiklah, demikian video tutorial bagaimana uji regresi data panel dengan variabel modulasi menggunakan aplikasi EViews 12. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.